Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video berikutnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu tipe data baru, yaitu tipe data list. Dalam kesempatan kali ini, kita akan belajar definisi list dan analoginya, kemudian cara membuat list, kemudian accessing a list, kemudian using individual values from a list, kemudian list di dalam list, negative index, subslice with slices, dan juga cara merubah nilai list. List adalah sebuah tipe data yang mampu menyimpan banyak nilai dalam sebuah urutan yang teratur. Kita bisa menganalogikan sebuah list seperti sebuah loker yang terbagi ke dalam 3 bagian yang setiap bagiannya diberikan nomor sebagai penanda. Untuk mengakses loker nomor 1, teman-teman harus membukanya dengan kunci nomor 1. Begitu pula untuk loker nomor 2 dan juga loker nomor 3. Kelebihan menggunakan list adalah karena kita dapat menyimpan banyak nilai di dalam satu variabel dan juga memungkinkan kita untuk mengakses setiap itemnya secara individual. Untuk membuat tipe data list itu hampir sama dengan tipe data sebelumnya, yaitu dengan variabel, kemudian diikuti dengan sama dengan, kemudian diikuti dengan kurung siku. Kemudian, setiap item di dalam list itu dipisahkan dengan tanda koma. Item dalam tipe data list dapat berupa tipe data apapun, bisa saja bertipe data integer, string, float, atau bahkan tipe data list lagi di dalamnya. Misalnya kita ingin membuat variabel nama hewan, kemudian sama dengan, kemudian kurung siku, kemudian string misalnya singa, kemudian jerapah, kemudian gajah. Kemudian kalau kita coba mencetak hasilnya, print nama hewan. Coba jalankan programnya. Maka dia akan mencetak seluruh nilai yang ada di dalam nama hewan. Kita juga bisa mengecek tipe datanya, misalnya print type nama hewan. Maka hasilnya adalah bertipe data list. Nah, seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, kelebihan tipe data list adalah kita bisa mengakses setiap item di dalam tipe data list secara individual. Nah, untuk mengakses item di dalam list itu kita menggunakan yang namanya index. Misalnya seperti ini. Misalnya kita ingin mengakses jerapah. Maka caranya adalah print nama hewan, kemudian kurung siku, kemudian diikuti indeks, misalnya 0. Kita cetak hasilnya, maka hasilnya adalah singa. Nah, perlu diperhatikan bahwa indeks selalu dimulai dari angka 0 dan diakhiri dengan n kurang 1 daripada jumlah item di dalam list tersebut. Misalnya dalam konteks ini kita punya 3 data di dalam variabel nama hewan. Maka indeks terakhir adalah 3 dikurang 1. Sehingga jika kita ingin mencetak nilai gajah, maka indeksnya adalah 2. Misalnya seperti ini, print nama hewan 2. Karena kita bisa mengakses setiap item dalam sebuah variabel tipe data list, kita juga bisa menggunakan setiap nilai itu secara individu. Misalnya kita ingin mencetak print hewan favorit saya adalah singa. Beri nama hewan yang pertama atau indeks ke-0. Kemudian kita cetak. Maka hasilnya adalah hewan favorit saya adalah singa. Misalnya di dalam variabel kita memiliki nilai integer. Misalnya kita kasih 10. Kemudian kita ingin melakukan operasi penjumlahan, misalnya print misalnya 15 ditambah nama hewan, karena 10 di sini memiliki indeks 3, maka kita akses di sini menggunakan nilai 3. Kemudian kita cetak, hasilnya adalah 25 atau 10 ditambah 15. Nah, apa yang terjadi ketika indeks yang kita masukkan itu ternyata lebih besar daripada jumlah item yang ada di dalam list. Misalnya kita coba print nama hewan
ke 100. Tentu indeks ke 100 tidak ada di dalam tipe data list kita karena kita hanya memiliki 4 item. Maka dia akan menghasilkan error yaitu list index out of range. Untuk kali ini kita bisa menggunakan exception yang tentu kita akan pelajari di kesempatan berikutnya. Tipe data list seperti yang saya sebutkan sebelumnya juga dapat berisi list lagi. Misalnya kita ingin membuat variabel kendaraan, kemudian list pertama di dalam list berupa kendaraan roda 4, kemudian list kedua di dalam list merupakan kendaraan roda 2. Kendaraan, kemudian kurung siku, kemudian kurung siku lagi untuk list pertama, Avanza, kemudian Rush, kemudian di sini Fortuner. Kemudian diikuti koma untuk memisahkan antara item di dalam list. Kemudian list kedua misalnya Jupiter, Vario, keluar dalam list. Sini Vario, dan terakhir adalah bit. Ketika ada list dalam list, biasanya kita sebut juga dengan istilah list 2 dimensi. Nah, untuk mengakses list 2 dimensi itu sama seperti kita mengakses list 1 dimensi. Misalnya print kendaraan, kemudian diikuti daripada indeks dimensi pertamanya, misalnya 0. Indeks 0 adalah indeks untuk list yang ini. Kemudian diikuti dengan indeks keduanya. Dalam hal ini Avanza, dalam konteks ini Avanza berada di indeks ke 0 juga. Maka hasilnya adalah Avanza. Kita juga bisa mengakses satu list dalam list itu. Jadi kita akses satu dimensinya. Misalnya print kendaraan 1. Maka yang dicetak adalah Jupiter Vario Bit. Jupiter Vario Bit. Kemudian kalau kita ingin mengakses lagi, misalnya bitnya print kendaraan, bit berada di tipe data pertama, kemudian di dalam tipe data pertama, tipe data indeks pertama, dia berada di akhir atau berada di indeks kedua. Jalankan, save dulu. Jalankan. Hasilnya adalah bit. Selain itu, kita juga bisa mengakses item di dalam list dari belakang ke depan menggunakan negative index. Misalnya kita coba hapus ini, kemudian kita anggap ini menjadi sebuah tipe data satu dimensi seperti ini. Kemudian kita coba ingin mengakses bit, print. Untuk mengakses bit biasanya kita menggunakan indeks biasa. Dalam hal ini misalnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, maka bit berada di indeks kelima. Kalau kita print, maka hasilnya adalah bit. Kita juga bisa mengaksesnya menggunakan negative index, yaitu negatif 1. Negatif 1 itu menunjukkan nilai untuk bit. Kemudian negatif 2 untuk menunjukkan item, vario, dan seterusnya. Misalnya, kita ingin kendaraan -1. Maka hasil negatif index itu akan sama dengan hasil daripada indeks biasa. Keduanya akan memberikan nilai yang sama, yaitu item bit. Selanjutnya, kadangkala ketika kita memiliki banyak sekali nilai di dalam tipe data list, kita ingin mengambil beberapa bagian saja di dalam list. Untuk mengambil beberapa nilai, beberapa item di dalam list, itu kita sebut dengan istilah sublist menggunakan metode slice. Misalnya kita ingin mengambil item dari Avanza hingga Fortuner, maka caranya adalah print kendaraan, kemudian kurung siku, kemudian diikuti dengan indeks pertama, misalnya 0, kemudian titik 2, kemudian diikuti hingga indeks plus 1 daripada yang kita inginkan. Misalnya di sini kan Fortuner itu indeksnya adalah 2. Maka yang kita isi di sini adalah 2 plus 1 yaitu 3. Hasilnya adalah Avanza, Rush, dan juga Fortuner. Kita juga bisa mengakses dari tengah, misalnya seperti ini, print kendaraan. Kita mau dari Rush hingga Jupiter. Maka indeksnya adalah 1 hingga ini 0, 1, 2, 3, Jupiter plus 1 berarti 3 ditambah 1 berarti 4.
Kita juga bisa mengaksesnya secara backward dari belakang menggunakan negative index. Caranya misalnya print, misalnya kendaraan dari negatif 3 sampai negatif 1. Maka hasilnya adalah Jupiter dan Vario. Kenapa bit tidak masuk? Karena dia eksklusif. Di sini indeks terakhir tidak masuk. Sama seperti 4 dan 3. Kita juga bisa menyederhanakan. Biasanya ini kita gunakan kalau misalnya listnya selalu dimulai dari awal atau selalu diambil hingga akhir. Misalnya kita ingin mengambil dari Avanza hingga Jupiter. Print, maka caranya adalah kendaraan, kemudian diikuti kurung siku, kemudian titik 2 langsung. Kemudian misalnya kita ingin sampai Jupiter, berarti 0, 1, 2, 3, berarti 4. Coba kita cetak. Nah, hasilnya adalah sampai Jupiter. Atau kebalikannya, kita ingin ambil dari indeks tertentu, start dari indeks tertentu, kemudian diambil hingga akhir. Misalnya print kendaraan, kemudian misalnya kita ingin dari Fortuner, berarti 0, 1, 0, 1, 2, berarti 2, kemudian hingga akhir seperti ini. Print lagi, hasilnya adalah Fortuner, Jupiter, Vario, dan Bit. Kita juga bisa merubah nilai dari item tertentu di dalam sebuah list. Misalnya kita ingin merubah nilai rush di dalam tipe data list kendaraan. Kendaraan, kemudian diikuti indeks daripada rush. Di sini indeksnya adalah 1. Kemudian kita assignkan dia dengan nilai yang baru. Misalnya nilainya adalah ionic. Selanjutnya kita coba print untuk melihat perbedaan sebelum dan sesudah kita mengganti nilai rush dengan ionic. Coba kita cetak sini, print kendaraan, kita cetak aja semuanya. Kemudian di akhir kita cetak, kita print. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa seluruh nilainya itu sama kecuali indeks pertama yaitu rush dan juga ionic yang kita rubah nilainya. Sebagai kesimpulan, dalam kesempatan kali ini kita telah mempelajari beberapa objektif, yaitu list merupakan sebuah tipe data yang mampu menyimpan sebuah nilai dalam sebuah urutan yang teratur. Kita juga sudah mempelajari cara membuat list menggunakan kurung siku, kemudian mengakses list menggunakan indeks. Kemudian kita juga bisa mengakses list menggunakan negative index. Kemudian kita tahu juga bahwa di dalam tipe data list kita bisa mengisi list lagi yang disebut juga list 2 dimensi. Kemudian kita dapat memotong list menggunakan teknik slice. Kemudian kita juga bisa merubah nilai list menggunakan assignment seperti variabel pada umumnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See ya!